Halo, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Bagaimana keadaannya hari ini? Miss harap semuanya tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss akan membawakan materi tentang mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelum itu, Miss ingatkan untuk anak-anak Miss semua mengisi daftar hadir atau absen yang telah disediakan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa selesai. Oke. Kita masuk ke kompetensi dasar, yang dimana 3.2 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengetahui pengertian pemangkatan dan sifatnya. Lalu peserta didik mampu menyelesaikan sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat bulat positif. Oke, kita masuk ke materi. Perhatikan pemangkatan dan sifat-sifatnya. Pengertian pemangkatan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan A dikali A. A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Jadi A pangkat 3 itu, pangkat itu pengulangan dari bilangan pokoknya itu. Jadi A kali A kali A. Lalu A pangkat 4 sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak 4 kali. Dan seterusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi kalau misalnya dia A pangkat 5, berarti A-nya itu dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu dia. Lalu kita masuk ke pemangkatan dan sifat-sifatnya. Pada bentuk bilangan berpangkat 15 pangkat 2, ini disebut 15 disebut bilangan pokok. 2 disebut pangkat atau eksponen. 15 pangkat 2 dibaca 15 pangkat 2 atau 15 kuadrat. Pangkat 2 disebut juga kuadrat. Nah, ini negatif 8 kuadrat dibaca min 8 dipangkat 2, dipangkatkan 2 atau min 8 dikuadratkan. Contoh, kita masuk ke contoh 1. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. A 102, B negatif 83, C negatif 9 ditambah 6. Oh, ini ada penulisan ini. Yang A 10 pangkat 2, B negatif 8 pangkat 3, C negatif 9 ditambah 6 pangkat 4. Nah, kita jawab 10 pangkat 2 berarti 10 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Negatif 8 pangkat 3, negatifnya negatifnya di luar, lalu kita kalikan 8-nya sebanyak N. N-nya ada 3, berarti 8 dikali 8 dikali 8. Jadi hasilnya adalah negatif 512. Yang C, negatif 9 ditambah 6 pangkat 4. Nah, pertama kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Negatif 9 ditambah 6. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari. Ini jadinya negatif 3. Negatif 3 pangkat 4 berarti negatif 3 dikali sebanyak N, sebanyak 4 kali. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 81. Nomor 2, apakah 1008 merupakan bilangan kuadrat? Kita jawab, faktorisasi prima dari 1008. 1008 itu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 7.
sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Karena memuat faktor yang bukan merupakan bilangan kuadrat yaitu 7, 7 tidak memuat kuadrat, maka 108 bukan bilangan kuadrat. Nomor 3, tentukan nilai X jika X bilangan bulat. A. X pangkat 3 sama dengan 216. B. X kuadrat sama dengan 16. Kita jawab A. X pangkat 3 sama dengan 216. X pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 X kuadrat. X sama dengan 6. Nah, di sini X pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Ini X kuadrat dari mana? Ini nggak ikut X kuadrat ini. X pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 216, kan? Nah, jadi X-nya itu nilai X karena ini kayak X pangkat 3 dan 6. 6 pangkat 3. Jadi X bilangan pokok, bukan? Jadi di 6 pangkat 3 itu yang bilangan pokok itu adalah 6. Jadi X itu merupakan 6. Jadi nilai X adalah 6. Nah, X pangkat 2 sama dengan 16. Sama dengan 16 itu 4 pangkat 2 atau negatif 4 dikuadratkan. X sama dengan 4. Ya, X adalah bilangan pokoknya dan 4 juga adalah bilangan pokok. Jadi X adalah 4 atau negatif 4. Jadi nilai X 4 atau negatif 4. Nah, kita masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. A. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N, selalu berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi perlu kita ingat, kalau misalnya perkalian berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka di dalam perkalian maka dia bisa dijumlahkan pangkatnya. Oke, kita masuk dulu ke contoh. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk yang lebih sederhana. Nomor 1, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nomor 2, 5 pangkat 2. Ini salah penulisan ini. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 dikali 5. Kita jawab nomor 1, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. Jadi, kalau di dalam perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya bisa dijumlahkan. Penyelesaiannya pangkatnya dijumlahkan. Jadi, 3 pangkat 3 tambah 4. Jadi, hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, kita menjawab soal yang nomor 2. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 dikali 5. Nah, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7, itu yang dulu kita selesaikan. Bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 5. Lalu, kita kalikan pangkatnya. Maka, jika dia dikalikan pangkat, dia akan dijumlahkan, yaitu 2 tambah 7. 5 pangkat 2 tambah 7. 1 ini dari mana? Nah, 5 ini memiliki pangkat juga. Walaupun dia tidak ditulis, tapi dia memiliki pangkat, yaitu 1. Jadi 5 pangkat 2 tambah 7 tambah 1, maka hasilnya menjadi 5 pangkat 10. Kita masuk ke sifat pembagian bilangan berpangkat. Contoh sederhana pembagian berikut. 1, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nomor 2, 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita jawab nomor 1, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sudah sama. Nah, kalau di dalam pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya akan dikurang.
Nah, kalau di perkalian pangkat ditambah, kalau di pembagian pangkat dikurang. Jadi 3 pangkat 6 dikurang 2. Maka 3 pangkat 6 dikurang 2, 4. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4. Nomor 2, 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang kita langsung selesaikan juga bisa. Bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 7. Lalu 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. 7 pangkat 1. 7 pangkat 1. Nah, 7 kalau di pembagian kan pangkat dikurang. Jadi 11 dikurang 2. Tapi dalam perkalian pangkat ditambah, kita tambahkan 1. Jadi 7 pangkat 11 dikurang 2 ditambah 1. Maka hasilnya menjadi 7 pangkat 10. Kita masuk ke sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M, kemudian dipangkatkan N. Selalu berlaku A pangkat M dipangkatkan N. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita mengerjakannya menjadi A pangkat M kali N. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka dia akan menjadi A pangkat M dikali N. Itu perlu diingat. Nah, kita masuk ke contoh 1. Sederhanakan pemangkatan berikut. Nah, yang A, 3 pangkat 4 dipangkatkan 5. Yang B, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Kita jawab, 3 pangkat 4 dipangkatkan 5 menjadi 3 pangkat 4. Nah, seperti yang ini, M di soal ini adalah 4 dan N adalah 5. Maka kita buat menjadi 3 pangkat 4 dikali 5 menjadi 3 pangkat 20. Nah, selanjutnya yang B, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Maka dia akan menjadi, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Bilangan pokoknya adalah 5. Dalam pembagian pangkat, jika dibagi, maka pangkat akan dikurang. Nah, 9 dikurang 3 adalah 6. Maka kita dapat dia 5 pangkat 6. Lalu kita pangkatkan lagi dengan 4. Dalam bentuk seperti ini, maka kita memperoleh 5 pangkat 6 dikali 4. Dari sini, maka hasilnya adalah 5 pangkat 24. Selanjutnya, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini yang seperti yang tadi ya. Soal nomor 2. Bilangan manakah yang nilainya terbesar? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Kita jawab, 2 pangkat 100 dan 3 pangkat 75 ubah menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama. 2 pangkat 100 itu sama juga dengan 2 pangkat 4 dikali 25 kan? Karena kan ini 4 kali 25 kan 100. Berarti dia 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 25. Maka ini menjadi 16 pangkat 25. Nah, sedangkan 3 pangkat 75 kita peroleh dia, kita samakan dia supaya dia sama-sama pangkat 25. Dia menjadi 3 pangkat 3 dikali 25. Jadinya dia seperti ini bentuknya, seperti yang tadi itu pada bilangan pemangkatan bilangan berpangkat. Dia menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 25 menjadi 27. 3 pangkat 3 27 pangkat 25. Karena 27 lebih besar daripada 16, sedangkan pangkat kedua bilangan tersebut sama, yaitu 25, ya kan? Maka bilangan yang nilainya terbesar adalah 375. Maka yang terbesar itu adalah 3 pangkat 75
5, bukan 3. Nah, kita masuk ke bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah. Bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N dengan A lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil 10, dan N adalah bilangan asli. Contoh, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang A 345 juta, B 10 miliar. Nah, ini 345 juta ini bisa kita ubah menjadi 3,45 kali 100 juta. Karena 3,45 dikali 100 juta itu hasilnya akan sama dengan 345 juta yang ini. Nah, jadi ini 100 juta ini nolnya kan ada 8. Jadi 10 pangkat 8 itu artinya sama dengan 100 juta. Jadi 3,45. Jadi bentuk bakunya dari jika kita membuat seperti pangkat seperti ini, maka dia akan menjadi 3,45 kali 10 pangkat 8. Nah, begitu juga dengan yang B. Nah, ini soal yang ketiga. Apakah 65,84 kali 10 pangkat 3 merupakan bentuk baku dari 65.840? Kita jawab. Pada bentuk baku A dikali 10 pangkat N, A harus kurang dari 10. Oleh karena 65,84 tidak kurang dari 10, maka 65,84 kali 10 pangkat 3 bukan bentuk baku dari 65.840. Walaupun 65,84 kali 10 pangkat 3 sama dengan 65 kali 65.840. Nah, ini dia berikut ini beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. Yang bisa dilihat di sini. Oke. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap anak-anak Miss semua mempelajari materi ini dengan baik dan serius. Dan setelah ini Miss akan memberikan LKPD. Miss harap anak-anak Miss semua mengerjakan dengan baik dan teliti. Jika ada yang kurang paham bisa dicari di sumber lain. Sumber materi sudah banyak. Di buku paket juga ada, di internet juga ada. Miss harap anak-anak Miss semua tetap semangat dalam belajar. Walaupun tidak bisa bertatap muka, tetapi semangat untuk belajar. Miss akhiri pertemuan hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Selamat pagi.